Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review film atau anime yang seru. Gimana kabarnya guys? Apakah kalian gini sedang menggalau karena masalah duniawi? Pas banget, mari kita menggabut dan mendengarkan rangkuman alur cerita dari anime Yamada-kun level 999 Koi wo Suru. Bercerita tentang Akane yang diselingkuhin dan diputusin pacarnya karena game. Namun akhirnya dia mendapatkan pengganti 1 juta kali lebih baik, yaitu seorang pro player terkenal bernama Yamada. Tetapi Yamada ini dingin dan irit ngomong banget. Apakah Akane bisa ngegebet Yamada? Hohoho, BTW ini part kedua sekaligus part terakhir. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nonton part satunya dulu. Link ada di kolom deskripsi. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung masuk ke inti videonya. Di episode sebelumnya, Yamada pergi setelah kena jumpscare. Dipegang wajahnya sama Akane secara tiba-tiba. Dia pergi ke kombini, jadi kombini itu kayak Indo April gitu, buat beli peralatan servis komputer. Nah, di sana ada mbak-mbak kombini yang ajak ngomong, jadi kayak naksir gitu, tapi ya gitulah guys. Yamada jawabnya singkat, bahkan gak mau kasih tahu namanya. Dia tahu jelas kalau mbak-mbak itu sedih, tapi ya mau gimana lagi. Dia di sini juga nggak ngerti apa dia kasih jawaban yang salah ke mbak-mbak tadi. Dia balik ke apartemennya Akane. Ternyata Akane sama Runa udah tidur. Diliatin tuh muka Akane, bahkan Yamada ini tanpa sadar cabut cepit rambut Akane. Lagi enak-enak bengong tuh. Tiba-tiba aja bel apartemen Akane berbunyi. Ternyata orang yang datang tidak lain adalah Takuma, mantan pacar Akane yang mau balikin kotak bekal dari Akane. Jadi dulu pas pacaran, Akane sering buatin bekal, tapi Takuma ini selalu lupa buat balikin kotaknya. Takuma ini fansnya Yamada, lagi-lagi di sana dia memastikan, kamu gak mungkin pacaran sama Akane kan? Yamada jawab seperlunya, enggak kok. Tapi jelas dia kayak nunjukkan ekspresi gak suka di sini, karena Yamada tahu banget gimana kondisi terpuruknya Akane setelah diputusin. Takuma ini sebenarnya juga nyesel dan sedikit merasa gak enak sama Akane. Dia akhirnya memilih buat balik aja dan menolak tawaran Yamada untuk masuk dan ketemu Akane dulu. Kemudian Akane melamar kerja paruh waktu di kombini dekat rumahnya. Dia ini kan masih mahasiswa, dia perlu uang buat gantiin perbaikan PC dia ke Eita sama Yamada. Kebetulan manajer kombini itu juga perlu banget bantuan orang. Jadi Akane masuk dengan mulus deh. Di malam hari, Akane login game dan langsung ketemu sama Ruruhime yang lagi ngobrol sama Submaster. Dan ternyata Submaster itu yang ukurannya kecil dan imut itu adalah avatar dari Pak Komota. BTW aku mau ingetin nih, Ruruhime itu isinya cowok yang bernama Eita. Berpindah di sekolah SMA. Yamada kini bantu-bantu buat persiapan acara Bunkasai. Dia selalu jadi pendiam dan bersifat cool sampai-sampai tiap dia jalan pun selalu menarik perhatian siswi-siswi di sana. Kayak artis aja dia. Dia balik ke kelas setelah ada yang mengabari ponselnya berdering. Dan ternyata tepat di sebelah tempat duduk Yamada ada gadis nolep bernama Tsubaki yang sifatnya ini 11-12 sama Yamada. Dia langsung aja mengkritik Yamada yang main di streamnya kemarin itu kurang bagus. Yamada langsung aja beralasan dan ngelak kalau itu salah jaringannya. Tunggu, apakah Tsubaki itu salah satu cewek yang bisa temenan sama Yamada? Hari acara Bunkasai di sekolah Yamada pun tiba. Dan disinilah satu kumpulan guild game itu janjian buat main di sekolah Yamada. Akane datang sama Runa dan Pak Komota. Sampai di sekolah Yamada, mereka baru ketemu sama Eita yang pakai bando kelinci. Mereka akan menikmati kunjungan ini sebaik mungkin. Niatnya gitu sih, tapi baru jalan bentar aja, Runa udah kena mental. Dia beneran gugup. Gimana ini? Gimana nanti aku tes masuk ke sekolah ini? BTW si Runa ini adiknya Eita, dan dia masih SMP. Niatnya mau masuk ke SMA ini nanti. Kelompok itu mencar jadi 2. Eita ini maksa Pak Komota buat masuk ke rumah hantu, sedangkan Akane jalan berdua sama Runa. Dan disinilah, Runa udah gak tahan lagi. Dia beneran gugup sampai ngerasa mules, alhasil Akane anterin dia ke toilet. Lumayan lama juga dia nunggu. Akane sesekali ngecek HP, aduh gimana nih, Yamada ada di mana ya? Dan ternyata toilet tempat nunggu Akane itu dekat banget dengan kelas Yamada. Akane seneng dong lihat Yamada yang keluar kelas, dia udah mau nyapa, tetapi setelah lihat Yamada yang seru-seruan dan ketawa sama temennya, dia jadi mengurungkan niatnya. Aku gak pernah lihat Yamada ketawa sebelumnya. Akane kini mulai merasa gak nyaman, apalagi Runa lama banget di WC-nya. Dan tanpa Akane ketahui, ternyata Yamada sebenarnya juga ngeh sama dia. Yamada sampai minta izin ke Tsubaki buat pergi bentar dan langsung keluar lagi buat menemui Akane.
Senang dong pasti Akane. Ternyata Yamada di sini sedikit khawatir. Kok kamu bisa di sini sendirian? Dan ternyata keumuman mereka itu diperhatiin dong sama Tsubaki. Mereka bawa Runa ke UKS. Gak cuman gugup, ternyata Runa benar-benar nungguin acara Bungkasai ini sampai-sampai dia gak makan sama sekali tadi malam. Mungkin itu alasannya juga dia sakit perut. Akane pun nawarin supaya dia aja yang bakal beliin makanan buat Runa. Tentu aja Yamada di sini bakal antar Akane. Mereka jalan berdua dan langsung menarik perhatian semua cewek di sana. Apa ini? Yamada yang gak pernah deket sama cewek kok jalan sama cewek? Lah, itu pacarnya Yamada. Akane di sini juga notice. Waduh, aku jadi pusat perhatian. Dia jadi gak nyaman. Sampai ada guru olahraga yang datang dan langsung menggodanya. Apalagi dia tanyain status Akane yang ternyata mahasiswa. Langsung gepar tuh. Jadi Yamada seleranya sama yang lebih tua. Hingga akhirnya ada 3 cewek kelas 1 yang nekat tanya hubungan Akane dan Yamada. Akane langsung aja bilang, enggak kok, kita nggak pacaran. Dengan begitu susah payah, akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari gedung. Lagi istirahat duduk, Eita dan Komota datang. Akane langsung aja ceritain semuanya, gimana repotnya dia jadi pusat perhatian sampai dikira pacarnya Yamada. Di sini Eita malah seenaknya bilang, ya tinggal pacaran aja, kalian cocok kan? Yamada langsung jawab, iya. Akane langsung baper, mukanya sampai merah. Eita langsung meminta maaf. Bercanda doang kok, bercanda. Jadi Yamada juga udah tahu kalau Eita ini bercanda, dia cuma ngikut alur aja. Tetapi Akane malah malu sendiri. Dia jadi kesal dan memilih buat pergi. Eita ini udah mau ngejar buat minta maaf, dan secara mengejutkan ternyata Yamada berlari buat ngejar Akane. Akane lagi-lagi masuk gedung sekolah, langkahnya makin cepat. Untungnya Yamada bisa menghentikan dia sebelum berlari ke tangga. Lagi-lagi dia jadi pusat perhatian. Akane langsung narik Yamada ke tempat sepi. Yamada ini langsung minta maaf atas candaan Eita. Akane juga nggak marah kok, dia cuma ngerasa malu aja. Namun di sini Akane memberanikan diri. Kalau memang aku anggap serius candaan tadi gimana? Enggak, aku cuma bercanda kok. Akane di sini nyesel. Gimana kalau Yamada ilfil sama perkataan aku tadi? Tetapi jawaban Yamada di sini sangatlah mengejutkan. Aku malah ngerasa terhormat kok. What? Jadi dia itu nganggap Akane kayak bunga yang sulit untuk digapai gitu. Dan lagi-lagi Yamada juga merendah dengan sifatnya yang canggung kalau deket sama cewek. Akhirnya mereka kembali berbaikan dan akan keliling lagi buat beli pesanan makanan Runa. Hari berlalu, Yamada pergi ke kombini dan nemuin Akane yang ngelayanin dia. Ternyata dari kemarin Akane maksain Yamada buat ke kombini. Akane juga nyuruh buat nungguin dia dan balik bareng. Digodain tuh Akane sama pegawai lain di sana. Dia pacar kamu ya? Ya Akane bilang enggak dong. Walau gitu jelas dia ini jadi baper. Mereka jalan balik berdua. Di sini Akane mulai nyadar dan ternyata mulai memandang Yamada dari sudut lope-lope. Waduh, gimana nih? Di rumah dia mendapatkan telepon dari Runa dan langsung ketemuan di taman. Runa cerita ternyata ada 1 orang cewek yang bakal gabung di guild mereka. Sama halnya kayak Akane pas pertama kali gabung, Runa langsung nunjukin ekspresi nggak suka. Gak boleh ada orang baru, apalagi ini yang masukin Yamada lagi. Akane tentu langsung bujuk dong, gak apa-apa kok, nanti juga akrab loh. Tapi Runa di sini jelas takut, nanti Akane akrab sama dia tapi gak akrab sama Runa lagi gimana? Dan di sanalah Runa meminta HP Akane dan kasih tulis nomor Yamada di sana. Dia maksa Akane buat tanyain ke Yamada perihal manusia baru di guildnya itu. Dan disinilah dia, Yamada lagi bimbel bareng Tsubaki sama 1 temen cowoknya yang suka makan. Dia dapat panggilan dari nomor yang gak dia save. Si temen cowok ini langsung godain dia. Siapa tuh? Nomor cewek ya? Tsubaki ini langsung ikut nyambung, gak kayak biasanya aja. Gak mungkin, Yamada gak tertarik sama cinta. Sepertinya Tsubaki sedikit terganggu ini. Mereka bertiga pulang dan di sana Yamada kembali menelpon nomor tadi yang ternyata gak lain adalah Akane. Kedengeran tuh, Tsubaki langsung connect. Akane, apa itu cewek yang ama Yamada di Bungkasai kemarin? Dan di malam itu, Akane terpaksa mengambil shift tambahan di kombini. Padahal sudah cukup larut dan dia juga ngerasa kurang enak badan. Dan pada akhirnya, Akane kabarin Runa kalau dia nggak bisa main bareng karena dia juga nggak kuat lagi. Demamnya makin naik. Kelihatan banget badannya lemes dan panas. Parahnya dia gak punya apa-apa di rumah, obat bahkan bahan makanan. Dia memilih buat naik sepeda karena dia gak mau bikin nular ke orang lain kalau naik bis. Dan ya gitulah, dia benar-benar teler sampai dia pingsan di parkiran dan ngejatuhin beberapa sepeda di sana. Dia udah putus asa. Waduh, gimana nih? Mau bangun juga nggak bisa. Hingga akhirnya ada seseorang yang datang setelah mendengar suara keributan itu.
Akane sekelas melihat itu Yamada. Yamada ada di sini, apa aku bermimpi? Dan di tempat lain, Tsubaki dan satu temannya itu udah jalan ke tempat bimbel, tapi kenapa Yamada nggak muncul-muncul? Flashback di masa lalu. Jadi dulunya Tsubaki ini kenal Yamada gara-gara dia deketin Yamada duluan. Kamu inget aku nggak? Aku player yang lawan kamu di game tadi malam. Aku pengen lihat cara kamu ngekill sampai sehebat itu. Yamada jelas banget menunjukkan ekspresi nggak tertarik dan apa sih ini sok asik banget. Tapi Yamada bawa Tsubaki ke rumahnya dan kasih tunjuk gimana dia main game di PC-nya. Tsubaki langsung speechless di sana. Ditambah lagi dia lihat Yamada tersenyum. Rumor tentang Yamada yang selalu nolak cewek itu menyebar sampai ke telinga Tsubaki. Dia nanyain langsung ke Yamada dari tipe cewek, ketertarikannya, bahkan cinta pertama. Jelas Yamada langsung ngerasa terganggu, kayak disudutin gitu. Namun Yamada akhirnya cerita, dulu pas SD ada siswi yang sering dibully. Siswi itu ngerasa nggak betah gitu kalau di sekolah. Karena rumahnya deket, Yamada selalu disuruh buat kirim tugas ke siswi itu. Karena sering ketemu, siswi itu pun ngerasa senang dekat sama Yamada dan minta supaya selalu bersama Yamada. Tapi Yamada jelas realistis saja. Aku nggak bisa janji. Akhirnya siswi itu pun menangis dan berpamitan kemudian pindah sekolah. Ya mau gimana lagi, orang Yamada juga melakukan itu karena disuruh guru. Namun jelas akibat kejadian itu dia jadi ragu, canggung dan gak tahu gimana bersikap yang benar ke cewek. Sampai di sini Tsubaki baru nyadar, gak bisa nih, aku gak bisa jatuh cinta sama nih manusia. Balik lagi ke masa sekarang, Yamada ada di apartemennya Akane dan kompres Akane. Panasnya makin parah. Akane terus-terusan menggigil, tenggorokannya juga sakit banget sampai nggak bisa nelan apapun. Yamada sadar, nggak bisa nih kalau didiemin. Dia akhirnya membawa Akane ke klinik pakai taksi. Akane dapat infus di sana. Kesadaran Akane masih setengah-setengah. Hingga akhirnya Akane kembali bangun di jam 2 malam. Dia menemukan Yamada yang tidur duduk di dekatnya. Saking terkejutnya, dia langsung membuka jendela. Yamada langsung bangun karena kena angin malam yang dingin. Langsung ditutup tuh jendela sama Yamada. Akane masih ngelantur dan terus-terusan bersin. Dia beneran terkejut dan sekarang dia jadi engeh kalau semua itu bukan mimpi. Saking terhuranya sampai-sampai nangis dia. Yamada ini udah mulai teler karena ngantuk. Tiba-tiba saja kakinya Akane ini kram. Sangat kesakitan hingga berteriak. Yamada langsung naik ke kasur dan langsung pijit kaki Akane. Mengabaikan Akane yang berteriak bahkan menendangnya. Untungnya semua itu manjur. Akane mulai ngerasa nih, kenapa aku ngerasa aman banget pas sama Yamada ya? Beberapa hari kemudian, demam Akane sembuh. Momo juga bantuin beli beberapa barang-barang dan perlengkapan makanan. Akane pun akhirnya bisa login game. Dia nggak sabar banget buat ketemu anggota baru yang gabung di grup mereka. Yang nggak lain adalah Tsubaki. Ternyata avatar Tsubaki ini adalah paladin sama kayak Akane. Akane langsung ngajak ngobrol Tsubaki dengan sangat bersemangat. Bahkan mereka berdua bersusah payah melawan monster yang HP-nya ada 4 dan terus-terusan terisi kembali. Akane gak putus semangat dan terus ngajak Tsubaki buat mencet tombol serangan dengan mati-matian. Hingga akhirnya mereka berdua pun tetap gagal. Monster juga pergi karena waktu di tempat itu sudah habis. Terlihat sekali Tsubaki udah akrab sama Akane. Mereka semua logout. Dan di sini Tsubaki juga terlihat puas banget sama permainan pertamanya. Terlebih dengan Akane yang tipenya ini mudah diajak bicara gitu. Ya, jadi gitulah. Awalnya Tsubaki masuk ke guild itu karena keinginan egoisnya buat deket sama Yamada. Namun setelah melihat sifat Akane yang baik gitu, dia jadi merasa sedikit nyesel deh. Dan disinilah Akane. Dia telepon Yamada, gak ada angin, gak ada hujan. Dengan alasan dia cuma pengen denger suaranya Yamada doang. Lah, apa yang terjadi sama Akane? Dia juga ngerasa ada yang gak beres nih. Akhirnya Akane minta ketemuan sama Momo di kafe. Momo udah semangat banget dong. Gak sabar dengerin cerita Akane. Lah, tapi di sini Akane malah tanya, aku diputusin dulu karena apa ya? Seketika Momo kesal dong, apa-apaan ini? Kamu gak tahu gimana aku menahan rasa penasaranku? Bahkan aku cuma ikut kencan buta 3 kali dalam minggu ini. Tak lama kemudian, meja mereka berdua didatangi 2 cowok gaji yang so asik, yang gak lain adalah orang yang pernah kencan buta sama Momo. Momo langsung ngerasa gak suka gitu, begitu juga dengan Akane. Gimana gak risih coba, orang tuh 2 cowok seenaknya dempet-dempet, bahkan mengandus parfumnya Momo. Akane udah ngusir 2 tuh cowok tapi gak berhasil. Untungnya pelayan di kafe itu mendatangi meja mereka berdua. Ternyata pelayan itu adalah Eita dong. Eita langsung menegur 2 cowok itu ditambah dengan tatapan menakutkannya. Hingga 2 cowok itu pun mati kutu dan pergi. Kebetulan apa ini sampai ketemu Eita di sini? Setelah Eita selesai shiftnya dan berniat pulang, ternyata Akane dan Momo nungguin dia.
Akane ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Akhirnya mereka bertiga berlari ke taman. Akane cuma bilang kalau dia ini lagi suka sama seseorang dan gak bilang siapa nama orang itu. Ya tentu aja, Eita tahu dong, dia cuma bilang kalau Yamada itu baik kok. Aku udah kenal lama sama dia, dan Eita juga yakin hubungan Akane dan Yamada pasti baik. Momo juga belak-belakan bilang, Akane mau nembak Yamada katanya. Ya tentu aja, langsung dikasih semangat dong. Tanpa pikir dua kali, Akane langsung lari menuju apartemen Yamada. Dia akan menuntaskan semuanya sekarang. Dia sampai dan langsung memencet bel apartemen Yamada. Baru aja mau nembak, ada dua orang tua yang ngobrol teriak-teriak di depan apartemen Yamada. Langsung rusak tuh suasana. Hal itu pun diperburuk dengan Yamada yang sebenarnya lagi buru-buru buat ke tempat bimbel. Ya udah, kita ngomong pas di jalan aja. Mereka jalan berdua sampai ke stasiun. Akane sadar, gak mungkin aku nembak di tengah orang lalu lalang kayak gini. Udah aku pending aja. Tapi jelas banget, Akane sedih pas mereka sampai di stasiun karena Yamada harus naik kereta buat pergi ke bimbel. Nah, Yamada juga notice nih, dan nawarin buat teleponan aja nanti malam. Seneng dong Akane. Iya, aku bakal nungguin telepon dari kamu. Di malam hari, hujan turun dengan lebat. Cuman Yamada doang yang bawa payung, dan Tsubaki ini niatnya juga mau langsung lari aja, terjang hujan sampai ke stasiun. Tetapi temen cowoknya ini malah nyuruh Tsubaki buat ikut Yamada. Ya, Yamada juga gak masalah sama siapa aja. Tapi Tsubaki tentu aja gugup. Temen cowoknya bilang, udah gak apa-apa, cepet gebet dia, nanti diambil duluan gimana. Akhirnya mereka berdua berjalan berduaan. Di jembatan layang, Yamada ini engeh. Bahu kiri Tsubaki ini kena tetesan air dari payung. Akhirnya dia menyerahkan payung itu. Yamada bakal lari aja sampai ke stasiun. Tsubaki terdiam dong. Loh, kok gini? Akhirnya dia berlari mau menyusul Yamada sambil berteriak. Namun dia tertabrak dan parahnya kacamatanya jatuh. Dia ketakutan dan bingung gak bisa nemuin kacamatanya. Dan secara mengejutkan, ternyata Yamada memungut kacamata itu dan memberikannya ke Tsubaki yang mulai menangis. Tsubaki langsung aja nembak Yamada. Aku suka sama kamu. Tolong pikirkan tentang diriku aja malam ini. Dan di tempat lain, ternyata Akane udah nungguin telepon dari Yamada bahkan hampir tengah malam. Namun sayangnya, dia hanya mendapatkan pesan dari Yamada yang tertulis kalau dia minta maaf karena gak bisa nelpon Akane. Sangat menyedihkan sih, apalagi ternyata si Yamada belum nolak loh. Dia malah mempertimbangkan pengakuan dari Tsubaki. Lagi galau gitu, ternyata Yamada ini ngedatengin kombini tempat Akane kerja paruh waktu pas sore. Yamada datang ke sini sekaligus mau minta maaf karena waktu itu nggak bisa nelpon Akane. Akane juga engeh dong bagaimana kondisi Yamada yang lagi galau saat ini. Dia malah ngajak Yamada ngobrol masalah game. Dia bahkan ngegambarin item game yang dia ceritakan ke tangannya Yamada. Akane juga menepis semua perkataan Yamada yang menganggap dirinya ini nggak menarik dan membosankan. Kamu nggak gitu kok, kamu itu baik. Di malam hari, Tsubaki ngajak ketemuan Yamada. Yamada beneran datang, Tsubaki udah nyadar, aku bakal ditolak pasti. Namun dia akan mengeluarkan semua unek-uneknya sekarang. Aku suka kamu sejak kelas 1. Aku suka gaya bicara kamu. Aku suka kamu pas duduk lihat jendela. Aku suka kamu dan banyak lagi sampai buat Yamada bingung. Tsubaki ini yakin kalau cuma dia yang paling suka sama Yamada di dunia ini. Yamada pun memberikan jawabannya kalau dia nggak bisa menerima perasaan Tsubaki. Tsubaki akhirnya nyadar setelah melihat gambar Akane di tangan Yamada. Itu aku tahu. Kamu suka sama Akane kan? Tsubaki akhirnya berterima kasih dan pamit pulang. Walau jelas dia ditolak, dia nggak peduli. Yang penting dia udah merasa lega saat ini. Dan di tempat lain, Akane dan teman good lainnya mendatangi undangan Pak Komota di kedai makan daging mewah. Mereka semua kagum melihat Komota yang punya banyak kenalan. Mereka duduk dan langsung makan daging bersama sambil menunggu Yamada yang telat datang. Sedangkan Tsubaki emang gak bisa datang di sana. Beberapa saat kemudian Yamada datang. Dia langsung diserang sama Akane yang mabuk berat. Akhirnya Yamada sendirilah yang harus antar Akane pulang. Ya itu paksaan dari Eita juga sih. Di jalan Akane ini baper banget, apalagi Yamada yang bantuin dia narik sepatu haknya yang tersangkut. Hingga sampai di apartemen Akane tanpa sadar bilang, "Kamu suka sama aku?" Yamada langsung bilang, "Walah ketahuan ya? Iya aku suka sama kamu. Walaupun kamu lagi mabuk sekarang dan mungkin gak bakal ingat, aku bakal ingetin lagi kok besok." Anjay. Mereka akhirnya berpelukan. Akhirnya Akane resmi jadian dan buat Momo iri karena cuma dia yang jomblo. Tapi si teman satunya malah, waduh bukannya repot pacaran sama yang lebih muda. Aku sih ogah. Jadi kepikiran tuh Akane, aku harus bersikap dewasa.
Dia ajak Yamada ngobrol di kafe. Kamu gak perlu pikirin aku, kamu fokus aja sama ujian masuk kampus kamu. Ternyata Yamada gak connect dan malah merhatiin gigi taring Akane yang menurutnya imut. Baper lagi tuh Akane. Akhirnya dia mau jalanin kayak biasa aja dan gak mau memikirkan perbedaan umur mereka. Jadi akhir dari anime ini pun jadian. Menurut gue alurnya cukup ringan sih ini. Apalagi sama Tsubaki yang mungkin jadi orang ketiga, tapi dia nggak terlalu buat masalah di hubungan Yamada sama Akane. Semoga kamu dapat yang lebih baik ya Tsubaki. Tapi ya tetep lah guys, aku kaget loh pas tahu Yamada masih SMA. Ya gimana ya, jujur aku juga nggak mau lah pacaran sama yang lebih muda. Kalau kalian gimana guys? Pernah dapat pacar cewek yang lebih tua apa enggak tuh? Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan share juga yuk. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.